Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabibun. Perkenalkan, nama saya Susi Firmanda, NPM 1953053002, nomor absen 26 dari semester 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Terus saksikan videonya ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum itu apa sih pengertian dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945? Nah, konstitusi itu mempunyai pengertian pembentukan suatu negara atau menyusun dan membentuk suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar menurut L.J. van Apeldoorn ialah bagian tertulis atau suatu konstitusi, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, adapun batasan-batasan dari rumusan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan batasan peraturan. Yang kedua, suatu dokumen tentang bagian dan sekaligus petugasnya. Yang ketiga, suatu deskripsi lembaga-lembaga negara. Yang keempat, suatu deskripsi yang mencakup masalah hak asasi manusia. Baik, yang selanjutnya tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar terbentuk pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945. Diketahui oleh Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Muhammad Hatta yang beranggotakan 19 orang. Belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, dari Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Belanda. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama kali dan menghasilkan sebuah keputusan. Keputusannya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang bahannya hampir seluruh diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Membahas tentang proses terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pembahasan oleh BPUPKI, naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali yang dipersiapkan oleh suatu badan pembentukan pemerintah Jepang bernama Dokuritsu Zuhri Toyosakai, dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini memiliki jumlah anggota yaitu 62 orang yang dipimpin oleh ketuanya yaitu K.R. Rajiman Widyoningrat serta Iti Bagas Yosi dan Raden Panji Suroso. Badan ini melakukan sidang dalam periode 2, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membicarakan tentang
dasar falsafah yang seharusnya dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka dan mengenai pembentukan sebuah negara. Kemudian selanjutnya dilangsungkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana membentuk suatu panitia hukum dasar dengan anggota yang terdiri dari 19 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Profesor Dr. Supomo. Panitia kecil ini berhasil menyelesaikan tugasnya selanjutnya terhadap hasil kerja sebagai rencana Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian dilakukan pengesahan oleh PPKI yang di saat pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil dan yang beranggotakan 21 orang. Sidang ini memiliki tujuan untuk yang pertama memilih presiden dan wakil presiden, yang kedua perihalnya setelah mendengar hasil laporan kerja BPUPKI sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, para anggota PPKI berencana untuk mengajukan usul perubahan Undang-Undang 1945 ini hasil rancangan BPUPKI, namun akhirnya rancangan UUD tersebut disahkan dan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara dan dasar negara Indonesia itu menganut prinsip demokrasi konstitusional. Negara Indonesia dimaksud untuk tujuan yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai keempat tujuan negara itu, negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Baik, yang selanjutnya tentang perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang berisi tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari setelah pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 yang isinya tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari pihak Belanda. Nah, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pada 1 tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Indonesia Serikat saja. Selanjutnya pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang tentang penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Periode federal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penyalahgunaan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali negara Republik Indonesia. Pada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.